Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udi dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah latihan soal laju reaksi part 5. Part 1, part 2, part 3, part 4 sudah bisa ditonton di video sebelumnya. Semoga bisa menambah uh, paham tentang laju reaksi, model-model soal yang sering keluar di laju reaksi. Dan nanti pas UTBK teman-teman bisa mengerjakan tentang laju reaksi tersebut. Untuk konsep dan materinya sudah lengkap di channel Kimude, silahkan lihat di playlist, cari laju reaksi, pelajari semua video 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ini adalah materi yang sangat mudah sekali dan harus bisa. Untuk soal 45 ini tentang model persamaan laju reaksi berdasarkan tahap-tahap reaksi dan juga berdasarkan ini grafik order reaksi. Kita akan menentukan ada grafik kira-kira rumus laju reaksinya kayak apa. Seperti itu teman-teman semua. Oke, seperti biasa sebelum saya bahas, like, subscribe, dan komentarnya juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim Ude. Nah, yuk kita analisis soal nomor 1. Soalnya sangat panjang sekali. Nah, butuh konsep yang apa ya? Yang harus benar-benar paham ini ya. Karena yang diminta adalah bersama laju reaksi, tapi model soalnya adalah tahap-tahap reaksi. Oke, saya analisis yuk. Reaksi antara gas nitrogen monoksida dengan gas klorin sesuai persamaan kimia, yaitu 2NO ditambah Cl2, hasilnya adalah 2NOCl. Terdiri dari dua tahap reaksi. Ada dua tahap reaksi di sini. Reaksinya elementer yang dinyatakan dengan persamaan kimia berikut. Yang pertama ada NO ditambah Cl2. Nah, ini reaksinya ke kanan, ke kiri, artinya dia mencapai ke reaksi setimbang, tapi cepat. Seandainya ini nggak ada kata-kata setimbang, maka yang cepat ini nggak akan dipakai. Yang dipakai hanya lambat. Karena ada kata-kata setimbang, maka reaksi yang pertama ini dipakai untuk melanjutkan ke reaksi yang kedua. Hasilnya adalah NOCl2. Reaksi yang kedua adalah NO ditambah NOCl2. Nah, ini reaksinya lambat. Oke, hanya satu arah. Nah, dengan harga K3. Persamaan laju reaksi yang sesuai adalah yang bagaimana? Apakah V sama dengan K3 kali konsentrasi NOCl2, hanya K3 yang dipakai? Apakah hanya K1 aja yang dipakai? Apakah K1 K3 per K2 kali konsentrasi NO pangkat 2 kali Cl2? Atau hanya K2, ada K1, K3, K2, atau K1 kali K2 dibagi K3. Manakah yang betul di sini? Nah, supaya paham, kita bahas ya di sebelah kanan ya, solusinya gimana. Nah, seperti ini. Oke, kita tulis reaksinya ya, seandainya ini nggak ada kata setimbang, maka nggak usah langsung ini hasilnya. Tadi ini ingat, untuk tahap-tahap reaksi order itu berdasarkan koefisien. Ordernya berdasarkan koefisien. Tapi kalau ada data percobaan, maka kita tidak boleh pakai koefisien sebagai ordernya. Sudah lengkap penjelasannya di materi laju reaksi yang ada di channel Kimude ya. Silakan nanti dipahami dengan judul mencari order reaksi ya. Oke, berarti kita tulis lagi ya reaksinya ya. Reaksi yang pertama tadi apa? NO ditambah Cl2. Sorry, ini ada angkanya untuk soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Oke, NO ditambah Cl2. Di sini ada kesetimbangan panahnya dua arah ya. Yang atas K1, yang bawah adalah K2. Hasilnya adalah NOCl2. NOCl2. Ada kata-kata setimbang ya. Cepat tapi setimbang. Ini ada kata setimbang. Inilah yang maka kita pakai. Kalau nggak ada kata-kata setimbang, hanya cepat, maka yang kita pakai adalah yang lambat saja. Reaksi untuk tahap-tahap reaksi, order reaksi ditentukan pada reaksi yang paling lambat. Karena ini ada kata-kata setimbang, maka ini kita pakai. Berikutnya lanjut ya, NO ditambah
NOCl, NOCl2, ini hanya reaksinya ke kanan saja, ini K3. Di situ ada 2 NOCl. Oke, di situ ada kata-kata lambat. Jadi dua-dua reaksi ini kita gunakan, teman-teman semua. Berarti ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret ya. Berarti nanti hasil akhirnya kalau kita buat di sini, hasil akhirnya NO-nya ada 2, maka saya tulis 2 NO gitu. 2 NO. Kemudian ditambah Cl2. Nah, ini ada reaksi ke kanan ya. Nanti jadi 2 NOCl. Oke. Terus bagaimana rumus laju reaksinya? Lah ini baru kita mainkan di sini. Mencari rumus laju reaksinya, mencari V-nya, mencari V-nya. Nah, itu bisa berdasarkan ini sekarang, koefisiennya. Tapi yang dipakai adalah reaktan, produknya nggak dipakai ya. Lah, untuk mencari harga K-nya bukan hanya K1 yang dipakai, atau K2, atau K3, tapi semuanya kita pakai. Karena ini arahnya sama, K1 sama K3, maka saya tulis K1 dikali K3 dibagi K2. Seperti itu, teman-teman. K1 dikali K3 dibagi K2. Kemudian, konsentrasi reaktannya pakai ini. Bukan yang ini, bukan yang ini ya, karena ini dua reaksi kita gabung. Berarti nanti NO pangkat koefisien sebagai orde pangkat 2 kali konsentrasi apa? Cl2. Seperti itu teman-teman semua. Berarti dari opsi jawaban yang paling benar ya, yang bisa diterima K1, K3 per K2. Berarti ini nggak mungkin. Tinggal ini sama ini. Kalau ini K1 kali K2, nggak mungkin K1 kali K2 karena dia panahnya ke kanan, satunya ke kiri, maka ini sebagai pembaginya. Berarti jawaban yang betul adalah yang C. Nah, seperti itu. Ya, ini sering keluar ya, karena banyak yang nggak bisa ya. Oke, ini soal yang nomor berapa? Nomor 1. Sekarang kita ke soal nomor 2. Saya tulisin aja, soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini teman-teman harus paham, ini ada grafik laju untuk reaksi yang sesuai dengan persamaan kimia NO2 ditambah CO, hasilnya adalah NO ditambah CO2. Di sini ada grafiknya, NO-nya lurus ke atas, CO-nya mendatar seperti ini. Oke, berdasarkan grafik tersebut persamaan laju reaksinya adalah apa? Apakah KNO pangkat 1 CO pangkat 1 atau KNO2 pangkat 2? Apakah NO2 pangkat 1? Apakah K sama dengan konsentrasi CO saja pangkat 1 atau NO2 pangkat 1 CO pangkat 2. Maka teman-teman harus paham tentang grafik order. Nah, grafik order reaksi. Order reaksi. Order itu kan pangkat ya. Pangkat. Berarti teman-teman harus paham misalkan order 0, oke, itu adalah sebuah konstanta ya, sebuah konstanta, maka seperti ini teman-teman semua. Y sama dengan konstanta itu ya. Jadi ordernya seperti ini. Order 0. Kalau ordernya itu order 1 itu ingat teman-teman Y sama dengan X pangkat 1. Pangkat 1. Kalau ini tadi Y sama dengan konstanta, jadi konstan ya. Maka nanti model grafiknya itu seperti ini. Persamaan garis lurus. Seperti ini. Oke, berikutnya, kalau nanti ordernya itu order 2, teman-teman harus ingat Y sama dengan X pangkat 2. Jadi merupakan persamaan kuadrat teman-teman semua. Persamaan kuadrat. Kalau saya gambar seperti ini. Persamaan kuadrat. Nah, seperti ini. Kalau seandainya ordernya itu order 3, misalkan gitu ya. Berarti Y sama dengan X pangkat 3. Berarti kita membuat agak ke atas gitu ya. Matematiknya ya. Seperti ini. Agak ke atas. Kalau ini agak ke sini ya, persamaan kuadrat. Jadi teman-teman kalau ini paham, aman ya.
aman. Jadi untuk soal nomor 2 itu kalau kita gambar ulang, itu kan ada 2 ya. Berarti satunya gini, satunya ke atas gini. Yang ke atas itu berarti NO, yang mendatar adalah CO. Ini artinya apa? CO-nya adalah CO. CO-nya adalah order 0 karena dia mendatar, NO2-nya adalah order 1. Persamaan garis lurus ya, Y sama dengan X. Oke. Jadi kesimpulannya pangkat 0 berarti 1 ya, pangkat 0 1 artinya nggak usah diabaikan. Berarti yang ada CO-nya mesti salah, ini salah, ini salah, ini salah gitu. Berarti rumus laju reaksi yang betul mencari V-nya, berarti tinggal K kali konsentrasinya siapa? NO2 dan itu pangkatnya pangkat 1 atau nggak usah ditulis. Kenapa? Karena dia berupa garis lurus, bukan persamaan kuadrat, bukan persamaan pangkat 3. Jadi option jawaban pada soal nomor 2 ini yang betul adalah yang sesuai dengan ini yang kita cari, maka jawabannya adalah yang C. Nah, seperti itu teman-teman semua. Jadi teman-teman harus paham tentang grafik order reaksi, baik itu order 0, order 1, order 2, atau order 3. Oke, semoga ini membantu latihan soal mulai dari part 1, part 2, part 3, part 4, dan part 5 untuk laju reaksi. Berikutnya nanti kita akan ke bab kesetimbangan kimia. Jadi termokimia sudah ada, laju reaksi sudah ada, habis itu kesetimbangan kimia untuk latihan soalnya. Untuk materinya itu sudah lengkap semua di channel Kimudi, silahkan dipelajari supaya apa? Kalau konsep atau materinya bisa, maka model atau variasi soal itu akan mudah juga ditaklukkan. Oke, semoga paham, semoga bisa membantu mewujudkan laju reaksi itu dengan nilai yang terbaik, baik itu ulangan harian maupun nanti ujian akhir sekolah atau pada saat UTBK tentunya laju reaksi mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, semangat belajar, salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.